Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas kombinatorial yang disusun oleh Ihsan Maulana, Maulana Ikhwansyah, Nisan Nur Majida, Nur Paidah, dan Yayang Sandi Pratama. Di sini saya Ihsan Maulana, NIM 2019-09-195, akan membahas yang pertama, yaitu definisi. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Kaidah dasar menghitung, kaidah dasar perkalian, rule of product, percobaan 1, P hasil, percobaan 2, Q hasil, percobaan 1 dan percobaan 2 jadi P kali Q hasil. Kaidah penjumlahan, rule of sum, percobaan 1, P hasil, percobaan 2, Q hasil, percobaan 1 atau percobaan 2 jadi P tambah Q hasil. Contoh 1, ketua angkatan IF 2002 hanya 1 orang, dalam kurung pria atau wanita dan tidak bias gender. Jumlah pria IF 2002 sama dengan 65 orang dan jumlah wanita 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Penyelesaiannya 65 tambah 15 sama dengan 80 cara. Contoh 2. 2 orang perwakilan IF 2002 mendatangani Bapak dosen untuk protes nilai ujian. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Penyelesaiannya jadi 65 kali 15 sama dengan 975 cara. Lalu ada perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan, masing-masing dengan P, I hasil. 1. Kaidah perkalian, rule of product, P1 kali P2 kali titik-titik kali PN hasil. Lalu yang kedua, kaidah penjumlahan, rule of sum, P1 tambah P2 tambah titik-titik tambah PN hasil. Titik-titik itu yaitu seterusnya. Contoh 3. Bit biner hanya 0 dan 1, berapa banyak string biner yang dapat dibentuk? Jika A panjang string 5 bit, B panjang string 8 bit, dalam kurung sama dengan 1 bit. Penyelesaiannya yaitu A 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 yaitu 32 buah. Lalu B 2 pangkat 8 sama dengan 256 buah. Lalu ada prinsip inklusi dan eksklusi. Setiap bit disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah bit yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Penyelesaiannya yaitu misalkan A sama dengan himpunan bit yang dimulai dengan 11. B sama dengan himpunan bit yang diakhiri dengan 11. Lalu ada A irisan B sama dengan himpunan bit yang berawal dan berakhir dengan 11. Maka A gabungan B sama dengan himpunan bit yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Lalu nilai mutlak A sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu ada nilai mutlak B sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu nilai mutlak A irisan B sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka nilai mutlak A irisan B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak A gabungan irisan B. Lalu dijumlahkan sama dengan dipindahkan 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 dikurangi 16
sama dengan 64 ditambah 64 dikurangi 16 sama dengan jumlahnya 112. Selanjutnya saya Nisa Nurmajida. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi. Misal terdapat bola berwarna merah, bola berwarna biru, dan bola berwarna putih akan ditempatkan ke dalam 3 buah kotak, yakni kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Kotak pertama bisa diisi dengan salah satu bola berwarna merah, berwarna biru, atau bola berwarna putih. Jika kotak 1 diisi dengan bola berwarna merah, maka kotak 2 dapat diisi dengan bola berwarna biru atau dapat diisi dengan bola berwarna putih. Jika kotak 2 diisi dengan bola berwarna biru, maka kotak 3 dapat diisi dengan bola sisanya, yaitu bola berwarna putih. Dapat diurutkan MBP. Jika susunan lainnya, kotak 2 diisi dengan bola berwarna putih, maka kotak 3 diisi dengan bola berwarna biru. Dapat diurutkan MPB. Demikian seterusnya jika kotak 1 diisi dengan bola berwarna biru, maka kotak 2 dapat diisi dengan bola berwarna merah dan putih atau putih. Jika kotak 2 diisi dengan bola berwarna merah, maka kotak 3 diisi dengan bola berwarna putih. Dapat diurutkan BMP. Jika kotak 2 diisi dengan bola berwarna putih, maka kotak 3 diisi dengan bola berwarna merah. Dapat diurutkan BPM. Dan jika kotak 1 diisi dengan bola berwarna putih, maka kotak 2 dapat diisikan bola berwarna merah atau bola berwarna biru. Jika kotak 2 diisikan dengan bola berwarna merah, maka kotak 3 diisi dengan bola berwarna biru. Dapat diurutkan PMB. Jika kotak 2 diisikan dengan bola berwarna biru, maka kotak 3 dapat diisikan dengan bola berwarna merah. Diurutkan PBM. Jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 dikali 2 dikali 1, jadi 3 faktorial, yaitu 6. Jadi terdapat 6 buah susunan penempatan bola berbeda. Selanjutnya definisi permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek, dan seterusnya urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n-1, n dikali n-2, dan seterusnya sehingga 2 dikali 1 sama dengan n faktorial. Contoh 4. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Terdapat huruf H, A, P, U, S. 5 huruf yang berbeda. Penyelesaiannya dengan cara 1, di posisi pertama 5, posisi kedua 4, posisi ketiga 3, posisi keempat 2, posisi kelima 1. Sehingga 120 buah kata. Ada 120 kata. Untuk cara yang kedua, karena 5 buah huruf yang berbeda,
maka dituliskan 5 faktorial sama dengan 120 buah kata. Contoh 5. Berapa banyak yang mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Nah, untuk penyelesaiannya ini akan ditempatkan pada 25 posisi. 25 posisi berarti 25 faktorial cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa. Permutasi R dari N elemen. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dari 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi satu buah bola. Jadi masing-masing kotak ini hanya boleh diisi satu buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Ada 6 pilihan, berarti ada 6. Kotak 2 dapat diisi oleh salah satu dari 5 bola. Ada 5 pilihan, berarti 5 pilihan. Dan kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari 4 bola. Ada 4 pilihan. Jumlah urutan berbeda dari penempatan bola. 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Perampatan. Ada N buah bola yang berbeda warnanya dari R buah kotak. R kecil sama dengan, maka kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari N bola. Kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari N kurang 1 bola. Kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari N kurang 2 bola. Dan seterusnya, sehingga kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari N kurangi R-1 bola. Jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah N dikali N-1 kali N-2 dan seterusnya N dikurangi R-1. Maka permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R kecil sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Jumlah susunan yang terbentuk dinyatakan dengan notasi P. P itu adalah permutasi P N, R sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya N dikurangi R-1 sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Contoh 6. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? 1, 2, 3, 4, dan 5 jika A tidak boleh ada pengulangan angka dan B boleh ada pengulangan angka. Penyelesaian A. Dengan kaidah perkalian dalam kurung 5, dalam kurung 4, dalam kurung 3 sama dengan 120 buah. Dengan rumus permutasi P dalam kurung 5,3 sama dengan 5 faktorial atau 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 120. B tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Dengan kaidah perkalian dalam kurung 5, dalam kurung 5, dalam kurung 5 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Contoh 7. Kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Penyelesaian P dalam kurung 26,4 dikali P dalam kurung 10,3 sama dengan 258,336,000.
Kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculannya diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculannya diabaikan. Misalkan, ada 2 buah bola yang warnanya sama 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Cara memasukkan bola ke dalam kotak sama dengan P dalam kurung 3,2 per 2 sama dengan P 3,2 per 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial per 2 faktorial sama dengan dalam kurung 3 dalam kurung 2 per 2 sama dengan 3. Di sini ada contoh 2 bola yang warnanya sama di setiap kotak-kotaknya dengan hanya 3 cara. Bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah P dalam kurung 10,3 per 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial per 3 faktorial sama dengan dalam kurung 10 dalam kurung 9 dalam kurung 8 per 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N dalam kurung N dikurangi 1 dalam kurung N dikurangi 2 dalam kurung N dikurangi dalam kurung R dikurangi 1 per R faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial sama dengan C dalam kurung N, R atau himpunan matriks N dan R. C dalam kurung N, R sering dibaca N diambil R, artinya R objek yang diambil dari N buah objek. Definisi 3, kombinasi R elemen dari N elemen, atau C dalam kurung N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. R elemen yang diambil dari N buah elemen. Interpretasi kombinasi 1. C dalam kurung N, R sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen, yaitu 1 himpunan 1, 2 sama dengan himpunan 2, 1. 2. Himpunan 1, 3 sama dengan himpunan 3, 1. 3. Yaitu himpunan 2, 3 sama dengan himpunan 3, 2. Ini terdapat 3 buah. Atau himpunan matriks 3, 2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial sama dengan 3 buah. 2. C dalam kurung N, R sama dengan cara memilih R, buah elemen dari N, buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihannya tidak penting. Contoh, berapa banyak cara membentuk panitia, misal komite, komisi, dan lain sebagainya, yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Penyelesaiannya, panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut, artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Misal, 5 orang yang dipilih, A, B, C, D, dan E. Maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. Misal A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D, A, D, C, E, B, dan seterusnya. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah C dalam kurung 25, 5 sama dengan 5, 3, 1, 3, 0 cara. Contoh 8. Di antara 10 orang mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2002, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A. mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, yang B. mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya,
yang C. Mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. D. Mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya, tetapi A tidak. E. Mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. F. Setidaknya salah satu dari mahasiswa bernama A atau B termasuk di dalamnya. Yang A. 9,4 126 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A selalu termasuk di dalamnya. Yang B. 9,5 sama dengan 126 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A tidak termasuk di dalamnya. Yang C. 8,470 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. Yang D. 8,4 sama dengan 70 cara untuk perwakilan beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga B termasuk di dalamnya, tetapi A tidak. Yang E. 8,3 sama dengan 56 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A dan B selalu termasuk di dalamnya. Untuk yang F, jumlah cara membentuk perwakilan sedemikian sehingga setidaknya salah satu dari A atau B di dalamnya jumlahnya cara bentuk perwakilan sehingga A termasuk di dalamnya dan B tidak. Jumlah yang cara bentuk perwakilan sehingga B masuk di dalam A, di dalamnya A tidak. Jumlah cara yang bentuk perwakilan sehingga A dan B termasuk di dalamnya sama dengan 70 tambah 70 tambah 50 sama dengan 196. Untuk prinsip inklusi eksklusi bisa dilihat di bawah ini ya. Kombinasi dan kombinasi dalam bentuk umum, misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna atau kurung tutup. Jadi ada beberapa bola yang berwarna samanya interchangeable. N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bolanya diantaranya warna 2, NK bola yang diantaranya berwarna NK1 NK aja maaf, dan N1 tambah N2 plus bla 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 tambah NK sama dengan N. Berapa jumlah cara pengaturan N bola ke dalam kotak tersebut? Tiap kotak maks satu bola saja maaf. Sebuah bola itu dianggap beberapa semuanya, maka mempengaruhi N buah bola ke dalam N buah kotak adalah P kurung tutup N, N sama dengan N. Dengan pengaturan N buah kotak itu ada N1 cara memasukkan bola berwarna 1 dan N2 cara memasukkan bola berwarna 2, ada NK cara memasukkan bola berwarna K. Permutasi N bola N1 diantaranya N1 titik koma N2 bola berwarna 2 bla bla bla. N bola berwarna K adalah bisa dilihat di bawah, maaf ya gambarnya kurang jelas, kadang error, maaf ya. Jumlah cara pengaturan seluruh kotak di dalam kotak adalah bisa lihat di bawah ini. Untuk yang melihat maaf ya PPT-nya agak error, jadi saya tidak bisa menjelaskan yang bawah ini karena PDF-nya nggak tahu error ya, maaf ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Sandi Pratama akan melanjutkan pembahasan tentang permutasi dan kombinasi. Melanjutkan dari teman saya sebelumnya. Saya langsung kepada kesimpulan. Kesimpulannya P dalam kurung N sama dengan N1, N2 titik di sini N seterusnya.
koma NK, NK itu jumlah N-nya, sama dengan C dalam kurung N, sama dengan N1, N2, titik itu N seterusnya, koma NK, jumlah N-nya, sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, titik, jumlah atau seterusnya N faktorialnya. NK faktorial itu jumlah N-nya. Selanjutnya contoh 9. Berapa banyak kata yang digunakan dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata MI, SSI, SSI, PPI. Penyelesaiannya S sama dengan himpunan M, I, S, I, SSI, PPI. Huruf M sama dengan 1 buah, N1. Huruf I sama dengan 4 buah, N2. Huruf S sama dengan 4 buah, N3. Huruf P sama dengan 2 buah, N4. Jadi N sama dengan 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11 buah, sama dengan S. Dan menggunakan cara 1. Jumlah string sama dengan P dalam kurung 11 titik 2 1,4,4,2 sama dengan 11 faktorial per 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial, sama dengan 34.650 buah. Dengan cara 2, jumlah string sama dengan C dalam kurung 11,1 dalam C dalam kurung 10,4 C dalam kurung 6,4 C dalam kurung 2,2 sama dengan 11 faktorial per 1 faktorial 10 faktorial 10 faktorial per 4 faktorial 6 faktorial 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial 2 faktorial per 2 faktorial 0 faktorial sama dengan 11 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial 4 faktorial 2 faktorial sama dengan 34.650 buah. Selanjutnya contoh 10. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak bila Billy mendapat 4 buah mangga dan Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah mangga? Penyelesaiannya N sama dengan 8, N1 sama dengan 4, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 2, dan N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Jadi jumlah cara membagi seluruh mangga sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial sama dengan 420 cara. Selanjutnya, kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. 1. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Rumusnya jumlah cara masukkan bola sama dengan C dalam kurung N dikali R. 2. Masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola. Tidak ada pembatasan jumlah bola. Jumlah cara memasukkan bola sama dengan C dalam kurung N tambah R dikurangi 1 dikali R. C dalam kurung N tambah R dikurangi 1 dikali R sama dengan C dalam kurung N tambah R dikurangi 1 dikali N dikurangi 1. Contohnya, pada persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 12. Xi adalah bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Penyelesaian. Analogi 12. Analogi 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Dalam hal ini N sama dengan 4 dan R sama dengan 12. Bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Misalnya, kotak 1 diisi 3 buah bola. Jadi X1 sama dengan 3. Kotak 2 diisi 5 buah bola. Jadi X2 sama dengan 5. Kotak 3 diisi 2 buah bola. Jadi X3 sama dengan 2. Kotak 4 diisi 2 buah bola. Jadi X4 sama dengan 2. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi C sama dengan dalam kurung 4 tambah 12 dikurangi 1 dikali 12 sama dengan C 15 dikali 12 sama dengan 455 buah solusi. Mungkin hanya sekian yang bisa kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi atau materinya kurang lengkap atau tidak mengerti. Sekali lagi mohon dimaafkan.
ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.